Halo, perkenalkan nama saya Rizma Nuraini dengan NIM 105250005 dan rekan saya yang bernama Rafina Maryam dengan NIM 105250030. Pada video ini kami akan menjelaskan tutorial lengkap pembuatan aplikasi Traceability Beras berbasis web menggunakan framework kode igniter 4 dan SBadmin 2. Project ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemrograman web 2 dengan konsep traceability system menggunakan relational database dan QR code. Pada sistem ini terdapat 4 aktor utama, yaitu petani, penggilingan, distributor, konsumen. Alur sistemnya yaitu petani menginput data panen, lalu penggilingan menginput kualitas beras, lalu distributor menginput data distribusi dan generate QR code. Kemudian konsumen melakukan scan QR code untuk melihat histori produk. Langsung saja kita membuat proyek kode igniter 4-nya terlebih dahulu. Buka terminal dan buka folder projectnya, lalu jalankan Composer. Masuk ke folder project dan jalankan server. Project akan berjalan di localhost. Selanjutnya kita akan membuat database. Pada bagian ini saya akan membuat struktur database sistem traceability beras. Semua tabel saling terhubung menggunakan relational database dan foray key. Di sini kita akan menggunakan tabel plus. Klik tombol yang ada di kanan atas, lalu klik new dan masukkan nama databasenya yaitu traceability beras. Lalu buka databasenya. Klik plus di pojok kiri bawah, lalu masukkan nama tabelnya yaitu user. Tabel user digunakan untuk login multi-role. Role pada sistem yaitu petani, penggilingan, dan distributor. Username digunakan untuk login, password digunakan untuk autentikasi, lalu role digunakan untuk membatasi hak akses pengguna. Sekarang kita akan mencoba isi datanya. Di sini passwordnya kita menggunakan hash atau hashing agar password lebih aman dan tidak disimpan dalam bentuk asli plain text di database. Selanjutnya copy saja yang output yang tadi kita masukkan, lalu masukkan ke dalam database yang tadi. Jangan lupa di save. Selanjutnya kita akan membuat tabel panen, yaitu yang akan digunakan untuk menyimpan data hasil panen petani. Kode base digunakan sebagai identitas produk dan digunakan pada QR code. Lokasi sawah digunakan untuk mengetahui asal produk. Pada bagian ini, saya akan membuat relasi antar tabel menggunakan foray key. Di tabel panen terdapat field user ID digunakan untuk menghubungkan data panen dengan pengguna yang login sebagai petani. Karena data panen dibuat oleh user, maka tabel panen harus terhubung ke tabel user. Di bagian foray key diisi user di dalamnya ID, artinya kolom user pada tabel panen mengambil data dari kolom ID pada tabel user. Setiap data panen harus dimiliki oleh user yang terdaftar pada tabel user. Selanjutnya kita akan membuat tabel penggilingan, yaitu digunakan untuk menyimpan data proses pengolahan beras. Dan di sini juga terdapat relasi database. Kita isi di bagian foray key dan isinya yaitu panen dan di dalam kurung ID. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi digunakan untuk menyimpan data distribusi produk. Di sini juga terdapat relasi antar tabel menggunakan foray key yang isinya penggilingan di dalam kurung ID. Selanjutnya kita akan memasukkan contoh datanya. Oke, selanjutnya kita konfigurasi database. Buka VS Code-nya. Sekarang ganti file env jadi .env, lalu buka filenya. Sekarang ganti production jadi development dan buka komennya. Database-nya diganti menjadi database yang kita buat tadi, password-nya dikosongkan dan komennya dibuka. Selanjutnya kita akan mendownload SBadmin 2-nya terlebih dahulu. Sekarang pindahkan folder SBadmin 2 ke public. Bagian selanjutnya yaitu membuat model. Pada bagian ini saya akan membuat model pada kode igniter 4. Model ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Dilanjut dengan membuat unsur model. Pertama, kita buka folder terus beri nama models.
Kemudian buat folder dengan nama unzermodel.php. Di sini aku akan menjelaskan setiap kode yang kita pakai. Variabel dolar tabel digunakan untuk menentukan nama tabel database, sedangkan variabel dolar prima key digunakan untuk menentukan prima key, dan variabel dolar allow files digunakan untuk menentukan file yang boleh diinput. Dilanjut dengan membuat panen model. Kita bikin file dengan nama panenmodel.php. Panen model ini digunakan untuk mengelola panen data. File yang kami gunakan yaitu unzer ID, kode batch, lokasi sawah, jenis padi, tanggal panen, dan jumlah panen. Terus kita buat panggilan model. Kita buat file dengan nama panggilan model.php. Panggilan model ini digunakan untuk menyimpan data penggilingan beras. File yang digunakan yaitu kualitas beras dan panen ID. Panen ID sendiri digunakan untuk mengambil data dari tabel panen. Sekarang kita membuat distribusi model. Kita buat file dengan nama distribusi model.php. Distribusi model ini digunakan untuk mengelola data distribusi produk. File yang kami gunakan penggilingan ID, tujuan distribusi, tanggal distribusi, status distribusi. Selanjutnya, kami membuat implementasi login multirole. Pada bagian ini, saya akan membuat sistem login multirole menggunakan session pada kode Igniture 4. Sistem login ini digunakan agar setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan role masing-masing. Role pada sistem ini ada petani, penggilingan, dan distributor. Sedangkan untuk konsumen tidak perlu login karena hanya melakukan scan QR code. Oke, pertama-tama kita akan membuat tampilan login. Kita buat folder di view dengan nama out. Kemudian buat file dengan nama login.php. Isi kodenya ambil dari sdadmin di publik. Copy paste aja terus isi ke sini. Selanjutnya, kita akan membuat controller out. Pertama, kita buka folder controls. Kemudian kita buat file out.php. Controller out digunakan untuk menampilkan halaman login, memproses login dan logout, membuat session unzer. Di sini aku akan jelaskan, unzer model itu digunakan untuk mengambil data unzer dari database, sedangkan construct digunakan agar model otomatis dapat digunakan. Selanjutnya kita akan setting routes untuk mengatur jalur URL menuju kode igniter dengan metode pada aplikasi. Lalu kita ganti di folder out login dengan base URL agar terpanggil. Kita coba jalankan di terminal. Kita edit-edit aja sesuai selera agar lebih bagus. Lalu kita akan membuat layout untuk tampilannya. Di layout, kita akan membuat V sidebar, V top bar, dan V footer. Layoutnya kita ambil dari sbadmin semuanya. Selanjutnya kita akan membuat CRUD data panen. Di view CRUD ada dashboard, index, create, dan edit. Di sini kita akan mencoba membuat dashboardnya terlebih dahulu. Coba jalankan.
Selanjutnya kita akan membuat indeks di petani, yaitu untuk data hasil panen. Selanjutnya kita akan membuat edit dan create. Kita uji coba CRUD-nya. Selanjutnya kita akan membuat CRUD penggilingan dan distributor. Kita uji coba lagi. Kita coba masukkan data distributor. Selanjutnya, membuat role filter, yaitu digunakan untuk membatasi akses halaman. Selanjutnya, implementasi traceability, yaitu membuat halaman history produk. Saat QR di-scan, sistem menampilkan kode batch, lokasi sawah, jenis padi, kualitas beras, distribusi, dan status distribusi. Selanjutnya, push ke GitHub. Langkah terakhir yaitu deployment atau hosting ke Infinity Free. Lanjut impor database. Sekian dan terima kasih.